Saya Anissa Nuryanti dari jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi organ vegetatif dan generatif dari tanaman jambu biji atau yang memiliki nama latin Basidium guajava dan merupakan famili dari Myrtaceae. Organ pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Organ vegetatif digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan, terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif digunakan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan, terdiri dari bunga, buah, dan biji. Yuk kita bahas satu persatu tentang organ vegetatif dan generatif yang ada pada tanaman jambu biji. Yang pertama adalah akar. Tanaman jambu biji jika dilihat dari bentuk akarnya memiliki akar tunggal atau disebut juga sebagai akar radik primaria. Perakaran tanaman memiliki cabang-cabang akar yang lebih kecil, merupakan bagian dari akar tunggal. Percabangan akar tersebut memungkinkan pohon jambu biji untuk mendapatkan unsur hara maupun mineral penting yang ada di dalam tanah jauh lebih banyak daripada jenis tanaman sejenis lainnya. Yang kedua adalah batang. Bentuk batang pohon jambu biji umumnya bagian bawah lebih besar, kemudian terus tumbuh mengecil semakin ke atas. Bentuk batang seperti ini biasa disebut sebagai jenis batang dengan tipe kerucut atau limas oleh para ahli botani di Indonesia. Bagian cabang memiliki permukaan licin serta banyak dijumpai pengerupasan kulit cabang yang mati untuk diganti dengan kulit yang baru. Begitu terus-menerus dari awal pertumbuhan hingga tumbuh menjadi pohon dewasa. Cabang dari pohon jambu biji kerap disebut sebagai sirung pendek atau virgul, yaitu jenis cabang pohon yang kecil dengan ruas pendek. Cabang ini selain sebagai organ pendukung bagi daun, juga merupakan penopang bagi bunga serta bunga jambu biji tersebut. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah organ tanaman yang berfungsi sebagai reabsorb, transpirasi, asimilasi, serta respirasi atau proses pengambilan CO2 atau karbon dioksida di alam bebas oleh tanaman untuk diubah menjadi O2 atau oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam dunia ilmu biologi, daun jambu biji digolongkan dalam daun tidak lengkap karena strukturnya yang hanya terdiri dari tangkai serta helaian atau kerap disebut sebagai daun bertangkai. Daun jambu berbentuk corong dengan perbandingan panjang banding lebar kurang lebih 2:1. Ujung daun berbentuk tumpul dengan tepi daun yang menuju kepada satu titik pertemuan hingga membentuk sudut 900 derajat. Pertumbuhan tulang daun memiliki corak menyirip atau pinifervis, di mana setiap daun memiliki sebuah ibu tulang yang memanjang dari pangkal daun lurus menuju ujung daun, serta terdapat garis yang lebih kecil dari ibu tulang daun sejajar keluar menuju sisi-sisi daun. Daun jambu biji memiliki tepi daun yang berbentuk rata dengan warna hijau muda pada daun yang masih tunas serta menjadi hijau tua seiring dengan pertumbuhan usia pohon. Umumnya warna hijau pada daun bagian atas atau luar memiliki warna yang lebih pekat dibanding dengan warna hijau daun pada dalam. Hal ini disebabkan karena daun bagian atas lebih banyak mengandung zat klorofil dibanding dengan daun yang bagian dalam. Yang keempat adalah bunga. Organ bunga pada pohon jambu biji berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif tanaman, yaitu proses pertumbuhan di mana serbuk sari bertemu dengan putik dan melalui beberapa proses hingga menjadi bakal buah. Struktur bunga terdiri dari dua mahkota dengan masing-masing mahkota terdiri dari 4 hingga 5 kelopak bunga. Tangkai sari bunga berwarna cerah menyala dan setiap bunga hanya memiliki satu putik. Bunga terletak pada ketiak daun serta memiliki tangkai bunga. Panjang dari tangkai bunga berkisar antara 2 hingga 3 cm. Bunga pohon jambu biji inilah yang kelak akan menjadi bakal buah dan berkembang menjadi buah setelah mengalami proses penyerbukannya dibantu oleh angin maupun serangga. Yang kelima adalah buah. Buah pohon jambu biji dihasilkan dari proses penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk benang sari yang jatuh ke dalam kepala putik, mengalami beberapa proses hingga terbentuklah buah. Proses penyerbukan pada bunga terjadi dengan bantuan hembusan angin, tetesan air hujan, hingga serangga maupun lebah mencari sari bunga. Buah jambu biji berbentuk bulat memanjang dan sedikit oval dengan warna hijau hingga kekuningan. Buah ini termasuk buah tunggal dalam satu bunga, menghasilkan hanya satu buah saja. Yang keenam atau yang terakhir adalah biji.
Biji dari jambu biji berwarna putih bersih. Dalam satu buah terdapat biji yang sangat banyak, sekitar 50-100 biji. Biji pada jambu biji adalah dikotil, karena termasuk tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau juga disebut tumbuhan berbiji belah. Sekian pembahasan tentang organ vegetatif dan generatif dari tanaman jambu biji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.